Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah mengenal hal-hal yang ada di komputer. Oke, kita masuk saja ke pengertiannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gambar-gambar atau logo yang berkaitan dengan komputer atau teknologi. Nah, kemarin udah kita bahas A sampai M. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya. Yang pertama ada N for numlock. Nah, numlock ini adalah fitur yang ada di keyboard kita. Nah, kalau kalian perhatikan di keyboard di bagian kanannya itu ada sekelompok tombol yang hanya ada angka-angkanya saja. Nah, di bagian sudut kiri atasnya itu ada fungsi numlock. Nah, ketika kita pencet tombol itu, maka dia akan aktif lah angka-angkanya itu. Jadi bisa kita pencet angka-angkanya. Nah, tapi ketika kita tidak pencet, tidak aktif numlocknya, maka tombol-tombol angka yang ada di gambar ini tidak bisa kita pencet. Nah, itulah fungsinya. Selanjutnya ada O. Nah, O ini for Opera. Nah, Opera ini merupakan browser yang kemarin kita juga ada mempelajarinya. Nah, Opera ini merupakan browser yang kita gunakan untuk mengakses internet. Nah, ini sama seperti Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Setelah O ada P. Nah, P ini for printer. Nah, ini merupakan gambar dari printer. Nah, jadi biasanya printer ini digunakan untuk mencetak file-file menjadi kertas. Nah, bisa kita mencetak gambar, mencetak dokumen-dokumen, cerita, dan lain-lain. Lanjut ada Q. Nah, Q ini for QWERTY. Nah, QWERTY ini adalah susunan dari keyboard tersebut. Nah, bisa kalian lihat di gambar ada yang warna merah, itu susunannya QWERTY, QWERTY. Nah, jadi ada keyboard nih yang susunannya bukan Q dulu, ini kan Q dulu, baru W, baru E. Ada juga yang A dulu, B dulu, C dulu, D dulu. Nah, seperti itu. Jadi keyboard ini ada tipe-tipe susunannya, tapi yang sering digunakan adalah tipe QWERTY ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada R for Redo. Nah, bisa lihat di gambar itu ada lingkaran merah. Nah, itu adalah logo Redo. Nah, fungsi Redo itu adalah cara untuk mengulang sesuatu yang telah kita batalkan sebelumnya. Nah, jadi misalnya kita telah membuat kesalahan, terus kita batalkan, ibarat kita kembali. Nah, Redo ini dia mengulang lagi yang sesuatu yang telah kita batalkan tersebut. Selanjutnya ada S. Nah, S ini for save. Nah, tahulah kan save ini gunanya untuk apa? Save ini gunanya untuk menyimpan sesuatu yang sedang kita kerjakan. Misal kita sedang mengetik cerita atau menggambar di suatu aplikasi. Nah, save ini digunakan untuk menyimpan supaya kita tidak mengulang kembali apa yang telah kita kerjakan. Setelah S ada T. Nah, T ini adalah for touchpad. Nah, jadi touchpad ini adalah tempat kita mengendalikan kursor yang ada di laptop. Biasanya touchpad ini ada di laptop. Nah, jadi dia sebagai pengganti mouse. Jadi kalau komputer kita menggunakan mouse, tapi kalau di laptop sudah disediakan touchpadnya. Lalu setelah T ada U. Nah, U ini for undo. Nah, undo ini merupakan pasangan dari redo tadi. Nah, apa fungsi dari undo? Nah, undo ini perintah untuk membatalkan sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misal, Mister sudah membuat atau mencoret suatu gambar, rupanya Sir salah warna atau Sir ingin menghapusnya atau mengulangnya, kita bisa menggunakan undo ini. Jadi dia kembali ke awal. Seperti itu. Lanjut ada V. Nah, V ini for video conference. Nah, video conference ini merupakan teknologi yang tujuannya untuk berkomunikasi menggunakan video. Nah,
kita juga sering menggunakan video conference nih seperti Zoom, nih ada Google Meet contohnya, ada WhatsApp yang video call. Nah, itu contoh dari video conference tersebut. Selanjutnya ada W. Nah, W ini for Word. Nah, jadi Word ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetik, misalnya mengetik surat, mengetik dokumen. Biasanya orang-orang bekerja sering menggunakan Microsoft Word ini untuk membuat dokumen atau membuat surat. Nah, jadi fungsinya ini sangat penting ketika kita ingin mengetik sesuatu di komputer. Selanjutnya ada X. Nah, X ini for Xiaomi. Pasti tahu kan? Xiaomi ini. Nah, Xiaomi ini merupakan brand teknologi yang sering kita jumpai. Contohnya ada HP Xiaomi, ada speaker Xiaomi, headset Xiaomi, dan lain-lain. Jadi Xiaomi ini dia banyak menciptakan barang-barang elektronik dan harganya juga murah. Nah, selanjutnya ada Y. Y ini for Yahoo. Nah, Yahoo ini merupakan aplikasi atau tempat kita mengirim surat secara elektronik. Jadi bukan surat yang pakai kertas ya, Nak. Jadi dia tempat kita mengirim surat secara elektronik. Nah, cara kerjanya itu sama seperti Gmail. Nah, jadi dia ibaratnya satu tipe lah sama Gmail. Dan yang terakhir ada Z. Nah, Z ini for Zoom. Nah, pastilah sering kita dengar kan Zoom ini. Jadi Zoom ini digunakan untuk bertatap muka secara online. Nah, kita bisa ketemu dengan guru, dengan teman, atau dengan orang-orang lain menggunakan Zoom ini. Oke, sekian dulu materi kita tentang mengenal hal-hal yang ada di komputer. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.